Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami dan kami boleh bangun di pagi hari ini. Bapak, kami mau mulainya dengan mendengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapak. Kami siap untuk mendengarnya karena kami tahu Tuhan, dalam firman-Mu itu ada sukacita, dalam firman-Mu itu ada pengharapan, dalam firman-Mu itu ada kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, semua baik. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita kembali buka dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita buka lagi dari Yakobus 1 ayat 13 yang mengatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak dapat kita mengerti. Misalnya, ketika banyak pasangan suami istri menanti begitu lama kehadiran seorang buah hati dan berusaha ke sana ke sini untuk pengobatan dan belum dapat momongan juga. Sedangkan di belahan dunia yang lain justru banyak anak-anak yang dibuang. Bahkan nyawa mereka direnggut secara paksa dengan cara aborsi, dikarenakan mereka lahir dari hasil hubungan perjinahan. Tentu hal-hal yang seperti ini kerap kali membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus terjadi begini? Mengapa harus terjadi begitu? Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Mungkinkah Ia memberikan air mata, memberikan penyakit, memberikan kesusahan, dan lain-lain kepada orang-orang percaya? Pertanyaan dari banyak orang Kristen yang sering kali timbul ke permukaan ini, maka agar mendapat jawabannya, pertama-tama kita harus sepakat dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun atau bahkan sekecil apapun yang luput dari kendali dan pengawasan Tuhan. Hidup yang kita jalani dengan segala situasi dan dengan segala kondisi yang kita alami bukanlah sebuah atau suatu kebetulan. Kitab Mazmur berkata dengan gamblang mengenai ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 16. Adalah benar Tuhan merancang damai sejahtera dan bukan merancang kecelakaan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Namun, jika hari ini atau hari-hari sebelumnya kita menjalani kehidupan dengan mencucurkan air mata, menjalani kehidupan dengan kesusahan yang sangat dan kesengsaraan, itu semua boleh terjadi karena Tuhan mengizinkan
terjadi. Sama seperti ia izinkan terjadi pada Ayub. Ayub seorang yang jujur, takut akan Tuhan, dan yang menjauhi kejahatan. Tetap diizinkan Tuhan untuk mengalami penyakit dan kesengsaraan yang begitu panjang. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan mengganti semua kesusahan dan kesengsaraan Ayub dengan sukacita dan berkat melimpah. Tepat pada waktunya. Dan juga Ayub mengalami restorasi, pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya itu juga dirasakan oleh Yusuf. Yusuf yang diperhadapkan dengan maut, yang dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan harus masuk ke dalam jeruji besi tanpa didapatkan kesalahan apapun dalam dirinya. Pada akhirnya, ia dijadikan Tuhan sebagai salah satu penguasa di negeri Mesir. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa jika seseorang mengalami kesusahan atau pencobaan hidup, contohnya belum punya anak atau apapun, itu bukan karena kutuk atau karena dosanya atau karena kesalahan orang tuanya. Bukan. Tapi Tuhan izinkan itu untuk dia semakin dekat kepada Tuhan, di mana dia juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam firman Tuhan dikatakan ada seorang buta dan orang-orang dan murid-murid bertanya, "Guru, kenapa dia buta? Apakah karena kesalahan dia?" Bukan, kata Tuhan. Atau apakah karena kesalahan orang tuanya atau dosa-dosa orang tuanya? Bukan. Jadi, supaya kemuliaan Allah dipancarkan lewat kelemahan tubuh dia, lewat kebutaannya itu. Jadi, tidak selamanya seseorang mengalami kesulitan itu karena dosanya. Memikul salib Tuhan juga itu harus mengalami penderitaan. Bukankah murid-murid Yesus juga hampir semuanya juga mengalami penderitaan dalam perjalanan hidupnya? Kekristenan juga sangat identik dengan penderitaan. Makanya Tuhan mengatakan, "Aku bukan dari dunia ini, dan kau pun bukan dari dunia ini. Jangan heran kalau dunia ini membenci engkau, karena aku pun sudah dibenci oleh dunia ini." Jadi wajar-wajar saja terjadi perbedaan antara dunia dan kita. Jadi apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu juga akan dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Ingatlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sekejap mengedipkan matanya pun dia tidak lakukan. Jadi, janganlah takut, apalagi menjadi tawar hati. Jangan bertanya-tanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Kenapa beban ini ada dalam diriku? Ingatlah, kalau engkau berjalan di dalam jalan Tuhan, dan kau mengalami pergumulan, mengalami pencobaan hidup yang berat, Tuhan punya maksud. Tuhan izinkan terjadi dalam dirimu. Setialah, setialah. Tuhan punya maksud buatmu. Yang terpenting jangan lagi bertanya mengapa terjadi begini, mengapa terjadi begini. Sebab telah jelas bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku ingin selalu berkata, semua baik. Apa yang Engkau lakukan, semua baik bagiku. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya baik jika kita hidup di dalam Tuhan, meskipun segala sesuatu tampaknya salah di mata manusia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.